Mas Farhan. Silakan pada Farhan, silakan. Oke, baik, terima kasih buat saudara Hengki. Di sini saya ingin menjelaskan pada slide kedua. Dia boleh teman-teman lihat di situ ada penggandaan atau kuremen. Nah, selanjutnya itu ada produksi dalam kurung production dan penjualan dalam kurung sales order. Nah, di situ di dalam proses atau procurement ada yang namanya tahapan. Yaitu tahapan yang pertama itu ada namanya pengadaan dan selanjutnya ada produksi dan penjualan. Next. Nah, di sini kita akan coba naik geser ke atas, Ci. Baiklah, selanjutnya slide ketiga itu Bang Heru. Satu-satu slide. Satu-satu slide dulu sebentar, guys. Lanjut, silakan, saudara Heru. Ya, slide ketiga itu tentang procurement proses. Yaitu di mana proses pengadaan dimulai dari identifikasi kebutuhan, pengajuan permintaan hingga penerimaan barang dari pemasok. Adanya proses yang terstruktur membuat perusahaan menjaga ketersediaan bahan dan menghindari keterlambatan produksi. Sebagaimana kita lihat di gambar, yaitu ada diagram alur menunjukkan proses pengadaan mulai dari permintaan hingga penerimaan barang. Alur ini penting bagi tim agar setiap tahapan berjalan lancar. Slide ketiga ini proses pengadaan, penjelasan dasarnya yaitu langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Ini adalah bagian penting dari operasional manajemen yang bertujuan agar perusahaan memiliki bahan peralatan yang diperlukan tepat waktu, dengan harga yang sesuai dan kualitas yang baik. Tahapan utama dalam proses pengadaan yaitu identifikasi kebutuhan, yaitu di mana perusahaan menentukan barang atau jasa yang dibutuhkan, seperti bahan baku atau alat produksi. Selanjutnya pengajuan permintaan, departemen yang memerlukan barang atau jasa yang membuat permintaan kepada tim pengadaan. Yang ketiga, persetujuan. Permintaan tersebut harus disetujui oleh pimpinan atau manajemen sebelum proses pembelian dilakukan. Yang keempat yaitu pemilihan vendor. Tim pengadaan mencari vendor atau pemasok yang dapat menyediakan barang atau jasa dengan harga kualitas terbaik. Yang kelima itu negosiasi dan pemesanan, yaitu di mana tim pengadaan bernegosiasi dengan vendor mengenai harga, jumlah, dan jadwal pengiriman lalu melakukan pemesanan. Selanjutnya penerimaan barang. Setelah barang tiba, perusahaan melakukan pengecekan untuk memastikan barang sesuai dengan pesanan sebelum diterima secara resmi. Kenapa proses ini penting? Karena proses pengadaan yang baik memastikan barang atau jasa yang dibutuhkan selalu tersedia, dan ini juga membantu perusahaan mengendalikan biaya, menjaga kualitas, dan menghindari keterlambatan produksi atau operasional lainnya. Mungkin untuk slide ketiga itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya slide keempat yang dibacakan oleh Dayat. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dan ini saya akan menjelaskan tentang contoh proses pengadaan. Di sini ada datanya dari nomor 1 sampai nomor 12. Dan untuk deskripsi tugasnya, yang pertama itu mencari barang. Dan ada juga waktunya 1 jam. Yang kedua, mengisi permintaan 10 menit. Ajukan ke bagian pembelian 1 hari. Dan yang keempat, dalam antrian bagian pembelian, itu tuh setengah hari. Kelima, bagian pembelian memeriksa pemesanan selama 10 menit. Dan yang keenam, bagian pembelian mengotorisasi pemesanan 10 menit juga. Yang ketujuh, bagian pembelian mencetak pesanan 10 menit. 8,
pemesanan dikirimkan ke pemasok, itu tuh selama 1 hari, dan sekian pengiriman dari pemasok itu 1 hari juga. 10 salinan pesanan ditembuskan ke rekening 1 hari juga. Yang ke-11 pencocokan invoice atau dari pihak itu selama 1 hari. Yang ke-12 selama itu pembayaran selama 10 menit. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alif. Kepada Alif. Oke, Alif tidak ada di room ini. Selanjutnya slide ke-7 Ci. Garisnya pakai malam dimandang tadi tengah-tengahnya doang. Polisi karena input output proses nggak ada. Slide ke-7 akan dibacakan oleh saya sendiri. Analisis proses rekrutmen, yaitu deskripsi tugasnya ada cari barangnya, waktunya 20 menit, pesan melalui webnya 10 menit, pengiriman dari pemasok 1 hari, buat invoice-nya 10 menit, sama pembayarannya 10 menit. Siklus waktunya itu 1,5 hari atau 1 hari setengah. Ya. Slide 8 lanjut. Ya. Slide 8 akan dibacakan oleh Virginda. Kepada Virginda. Virginda Putri Novrion. Ya. Suaranya Virginda kau matikan sayang. Suaranya. Ya. Selanjutnya saya akan membacakan tujuan approach treatment. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dan selanjutnya, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Terus mendukung proses monitoring dan audit. Yang kelima, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Oke, slide 9 akan dibacakan oleh Chelsea. Kepada Chelsea saya persilakan. Chelsea Priesta. Halo Chelsea. Suaranya Chelsea. Nggak dengar Chelsea suaranya. Nggak ada suara. Nggak ada suara, Cok. Nggak ada suara lagi. Oh, mungkin ada apa ya guys, teknis ya. Selanjutnya dibacakan oleh Feli. Cek Feli. Oke, karena Feli tidak bisa hadir juga. Slide 11-nya sih. Oke, silakan Suci Ramadhani yang paling silakan. Silakan jelaskan perlahan-lahan, Ci. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan slide 11. Yang mana ini merupakan proses perdagangan barang perusahaan. Dimulai dari operasional dan kebutuhan material, dilanjutkan dengan create material dari request sampai kepada approve atau ke pemimpin. Dari pemimpin, ya MR akan menerima informasi dari pemimpin. Setelah itu dilanjutkan pada cek stok. Dari cek stok ini kita akan melihat adanya barang yang tersedia atau yang tersedia adanya create goods issue. Kalau tidak tersedianya create post requisition. Yang ketersediaannya itu menerima material atau barang. Yang tidak menerimanya approve pemimpin, yang mana menerima informasi dari PR. Selanjutnya adanya stok barang itu akan dilanjutkan dengan
mengalokasikan barang. Tidak adanya stok barang atau tidak adanya barang, yaitu setelah informasi diterima oleh PR dari pemimpin, dilanjutkan dengan permohonan penawaran harga. Setelah itu setelah menerima permohonan harga, dilanjutkan dengan membuat penawaran harga. Setelah menerima quotation, dilanjutkan dengan proses negosiasi dengan vendor. Setelah melakukan negosiasi dengan vendor, dicetak grade, dibuat PO. Dilanjutkan dengan approve pemimpin dan melakukan pemesanan, dilanjutkan dengan PO. Setelah melakukan PO atau melakukan pemesanan, dilanjutkan dengan menerima pemesanan barang. Iya, toko bank. Setelah melakukan pemesanan barang, dilakukannya pengiriman barang. Setelah melakukan pengiriman barang, dilakukannya validasi invoice dan melakukan pembayaran. Barang diterima setelah melakukan pembayaran dan menerima pembayaran, barang dikirim kepada konsumen. Selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, slide 17 nih. Slide 17-18 akan dibacakan oleh Fedrian Fajaryadi. Kepada Fedrian Fajaryadi, saya persilakan. 17. 17 C. Kecilin C. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan yaitu metode pelaksanaan. Kecilin C. Enggak, maksudnya besarin, astaga. Ngomong yang jelas. Oke. Salah. Yang pertama, tendering, yaitu tata cara pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia atau pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik. Yang kedua, e-bidding, yaitu pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dengan cara penyampaian informasi dan data pengadaan dari penyedia barang dan jasa. Dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan. Dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet, intranet, dan elektronik data intern. Yang ketiga, e-katalog, yaitu sistem informasi elektronik yang memuat daftar katalog barang yang terdiri dari jenis, spesifikasi, teknis, dan harga barang tertentu. Bawah C. Dari berbagai penyedia barang dan jasa. Yang keempat, e-purchasing, yaitu metode pemilihan penyedia melalui sarana e-katalog, e-kontrak, yaitu aplikasi yang mencatat perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang atau jasa, atau pelaksanaan swakelola secara elektronik. Yang terakhir, e-marketplace, yaitu pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Selanjutnya C.
Slide 18, Cik. Slide 18. Contoh selanjutnya contoh pengadaan secara elektronik. Layanan pengadaan secara elektronik pada pemerintahan. Lanjutnya, Ci. Iya. Oke. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, kembali ke slide 13, Ci. Slide 13 akan dibacakan oleh Farhan. Kepada Farhan, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Pada slide 13 itu membahas aktivitas kontiwan. Itu aktivitas entitas warehouse. Yang pertama, itu menerima informasi permintaan material atau barang. Yang kedua, itu cek stok. Ketiga, membuat persetujuan pemakaian barang jika barang ready stock. Yang keempat, penyerahkan barang. Kelima, menerbitkan dokumen permintaan material atau barang untuk dibeli. Keenam, minta persetujuan pimpinan. 7, menyerahkan dokumen ACC ke purchasing. 8, menerima barang dari vendor. 9, membuat persetujuan barang diterima. Next slide. Baik, Slide. terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, slide 14, Ci. Akan dibacakan oleh Bang Heru kembali. Kepada Bang Heru. Bang Heru. Terima kasih kepada moderator. Slide 14 yaitu di mana contoh 2 yaitu aktivitas. Mohon maaf saudara Heru, boleh agak dijarakin dikit mic-nya beradu. HP-nya sama laptopnya. Oke, terima kasih. Halo? Apa sudah? Udah Bang, jelas Bang. Oke. Saya lanjutkan yaitu slide 14 yaitu aktivitas contoh 2 yaitu di mana entitas purchasing. Yaitu yang pertama itu menerima info pembelian dan material atau barang. Maksud yang dari pertama itu tim pembelian menerima informasi dari departemen yang membutuhkan barang atau material tertentu. Informasi ini mencakup jenis barang, jumlah kualitas yang diinginkan, dan waktu pengiriman. Berdasarkan informasi ini, tim pembelian memulai proses pengadaan. Yang kedua yaitu membuat penawaran harga ke vendor. Yaitu di mana tim pembelian menghubungi beberapa vendor yang berpotensi dan meminta mereka untuk memberikan penawaran harga. Ini adalah langkah awal untuk mendapatkan estimasi biaya dan mencarikan vendor untuk menawarkan harga terbaik dengan kualitas yang diharapkan. Yang ketiga itu menerima penawaran harga dari vendor. Maksudnya vendor merespon dengan mengirimkan penawaran harga untuk barang yang diminta. Penawaran ini biasanya mencakup harga, kondisi pembayaran, waktu pengiriman, dan informasi yang relevan. Yang keempat yaitu negosiasi. Setelah menerima penawaran harga, tim pembeli akan berdiskusi dengan vendor mengenai harga, cara pembayaran, waktu pengiriman, dan ketentuan lainnya. Negosiasi ini bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan terbaik dari sisi biaya dan layanan. Yang kelima, membuat PO, yaitu purchase order. Setelah mendapatkan vendor yang sesuai dan syarat-syarat yang disepakati, tim pembeli membuat dokumen PO atau pemesanan pembelian, yang dimana PO yaitu dokumen resmi yang berisi rincian barang atau jasa yang akan dibeli, termasuk jumlah, harga, waktu pengiriman. Yang keenam yaitu permintaan ACC pimpinan. Dokumen PO yang telah dibuat untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan atau manajemen. Persetujuan ini memastikan bahwa pembelian sesuai dengan anggaran.
dan kebijakan dari perusahaan. Setelah disetujui, PO siap dikirim ke vendor. Yang ketujuh, melakukan pemesanan. Setelah PO disetujui, beli mengirimkan PO yang sudah disetujui ke vendor dan memasuki proses pengiriman barang dan jasa. Ini merupakan konfirmasi resmi kepada vendor bahwa perusahaan setuju untuk membeli barang dengan syarat yang tercantum di dalam dokumen PO. Yang kedelapan, membuat dokumen PO. Dokumen PO dibuat dan disimpan sebagai arsip resmi perusahaan. Dokumen ini berisi semua rincian yang terkait dengan pesanan yang akan digunakan sebagai referensi saat barang diterima untuk pencatatan keuangan. Mungkin slide 14 itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya slide 5 dan 6, Ci. Yang akan dibacakan oleh Alif Rahman. Kepada Alif Rahman, saya persilakan. Liv. Ya, baik. Saya akan membacakan materi dari lanjutan materi tadi. Slide 5. Tentang pembahasan. Pembahasan yang perlu kita bahas dalam topik kali ini adalah procurement. Secara umum dapat didefinisikannya sebagai otomasi proses pengadaan dengan menggunakan aplikasi berbasis online atau website. Lanjut. Procurement yang pertama itu integrasi dan pengelolaan elektronik terhadap seluruh kegiatan pengadaan mencakup permintaan pembeli, otorisasi, pemesanan, penyampaian dan pembayaran antara pembeli dan pemasok. Procurement yang kedua harus meningkatkan kinerja dari 5 hak pembelian, yaitu pertama harga pantas, yang kedua waktu penyampaian tepat, yang ketiga mutu yang sesuai, yang keempat jumlah yang sesuai, yang kelima sumber yang tepat. Oke. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya slide 9-12. Slide 9, apakah udah ada Chelsea? Chelsea Priesta. Kepada Chelsea. Izin kelompok penyaji. Rekan saya ada yang mau join live tapi nggak diizin masuk dari tadi. Ya, mohon menjawab. Nggak ada dia masuk dari tadi, nggak ada permintaan masuknya. Soalnya Alif baru gabung juga ya guys. Si Alif baru gabung juga karena ada notifikasi. Coba tanya sama dia pakai link yang mana? Link yang terakhir dikirim atau yang pertama dikirim? Link yang terakhir dikirim Suci ya. Oke, sebentar. Himbauan kepada Chelsea, Aprista, halo Chelsea. Apakah ada Chelsea? Udah siap ini, oke? Aku materi. Izin moderator. Belum, Man. Chelsea baru saja konfirmasi kalau HP dia lagi ada masalah. Oke, slide selanjutnya itu slide 10. Si
Feli Parubumi. Nggak usah dimatiin recordnya dulu Farhan, soalnya tanya jawab dilakukan di sini. Oke. Karena Feli nggak ada, slide 10-nya akan saya bacakan. Flow proses rekrutmen yaitu analisis sistem perlu memahami suatu flow proses karena merupakan dasar untuk mendesain aplikasi. Untuk membuat suatu flow proses dari procurement, maka ditentukan dulu entitas yang terlibat. Di sini terdapat 5 entitas. Yang pertama yaitu entitasnya departemen ada perusahaan, warehouse, purchasing, finance, sama vendor. Baiklah, saya akan melanjutkan slide-nya lanjutnya itu slide 16. Slide 16 yaitu ada aktivitas vendor yaitu menerima informasi permohonan harga, membuat dokumen penawaran harga, menerima pemesanan, melakukan pengiriman, dan menerima pembayaran. Baiklah, slide 9 Ci. Slide 9 akan dibacakan oleh Bang Heru. Kepada Bang Heru saya persilakan. Bang Heru. Halo Bang Heru, adakah Bang Heru? Ya. Slide 9 silakan dibaca Bang. Sebentar ya moderator. Baiklah, saya akan membacakan slide ke-9, yaitu di mana manfaat procurement itu sendiri. Manfaatnya yang pertama untuk ULP atau PP, yaitu pertama mendapatkan penawaran yang lebih banyak. Yang kedua, mempermudah proses administrasi. Yang ketiga, mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan. Bagi penyedia, pertama menciptakan persaingan usaha yang sehat. Yang kedua, memperluas peluang usaha. Yang ketiga, membuat kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang. Selanjutnya, dapat mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang. Bagi masyarakat, manfaatnya yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat yang luas untuk mengetahui proses pengadaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, moderator. Yang saya kembalikan. Baiklah, karena kan banyak yang nggak hadir, slide 12-nya akan dibacakan oleh Suci. Kepada Suci saya persilakan. Slide 12. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemahaman Bang Heru tadi, yang mana pada slide 12 yaitu aktivitas entitas keseluruhan. Yang pertama itu membuat permintaan material atau barang. Yang kedua, mengajukan ke pemimpin untuk disetujui. Yang ketiga, menyerahkan pengajuan permintaan yang disetujui pemimpin ke warehouse. Yang keempat, menerima barang atau material. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, slide terakhir, slide 15. Slide 15 akan dibacakan oleh Dayat. Kepada Dayat saya persilakan. Baik, untuk di slide 15 itu tuh aktivitas atau contoh ketiganya. Jadi di sini nih ada aktivitas entitas finansial. Itu ada 2. Yang pertama itu verifikasi invoice. Yang kedua itu melakukan pembayaran. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Rahmat Hidayat Gusman. Selanjutnya kami akan membuka 2 pertanyaan. Kepada kelompok yang ingin bertanya silakan. Oke, yang pertama Muhammad Fadil. Silakan Fadil. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu tentang bagaimana e-procurement dapat beradaptasi dengan tren digitalisasi yang semakin pesat, seperti penggunaan teknologi berbasis cloud dan integrasi dengan big data.
untuk meningkatkan efisiensi pengadaan di tengah tantangan globalisasi dan perubahan pasar sekarang. Terima Dil, kasih. boleh di copy paste di komentar nih, Dil, pertanyaannya, Dil. Oke, Mas. Dari kelompok berapa, Dil? Kelompok 2, Mas. Kelompok 2. Oh, itu ya pertanyaan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa adakah pertanyaan selanjutnya, guys? Bisa disebutkan berapa BP-nya? BP terakhir aja, Dil. Dil, BP terakhir berapa, Dil? 2257. 065, Mas. Oke. 065. Oke, sip. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, ada Edna angkat tangan itu. Oke, Endrianto, silakan pada Endrianto yang terganteng. Silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Ini pertanyaannya diketik di kolom komentar aja ya? Boleh. Karena kalau panjang komentar aja, sayang. Ya, saya sebutkan saja mungkin karena nggak terlalu panjang. Boleh. Bagaimana menurut kelompok penyaji, bagaimana perusahaan dapat menyimbangkan antara biaya dan kualitas dalam proses pengadaan? Apa saja strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai keseimbangan itu? Udah dikirim kah? Udah. Terima kasih. Sama-sama. Oke, karena ada 2 pertanyaan, maka kasih waktu dulu jawabnya 10 menit. 5 menit. Kok ini sih?
di kolom komentar, Mas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fadil, yaitu bagaimana e-procurement dapat beradaptasi dengan tren digitalisasi yang semakin pesat, seperti penggunaan teknologi berbasis cloud dan integrasi dengan big data untuk meningkatkan efisiensi pengadaan di tengah tantangan globalisasi dan perubahan pasar. Untuk mengoptimalkan adaptasi e-procurement dalam tren digitalisasi yang berkembang pesat, berikut ini adalah strategi yang dapat diterapkan dengan memanfaatkan teknologi cloud dan integrasi big data. Yang pertama, penggunaan teknologi cloud untuk skalabilitas dan aksesibilitas. Skalabilitas adalah yaitu teknologi berbasis cloud memungkinkan sistem e-procurement untuk dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan yang dinamis, mengakomodasi fluktuasi permintaan pengadaan tanpa mengorbankan performa. Ya, sedangkan yang aksesibilitas yaitu sistem berbasis cloud dapat diakses secara real time dari berbagai lokasi, mendukung tim pengadaan untuk bekerja kolaboratif di lingkungan yang terdistribusi secara global. Hal ini mendukung fleksibilitas kerja jarak jauh atau mobile yang semakin relevan di era pasca pandemi. Pengurangan biaya infrastruktur dengan mengalihdayakan infrastruktur ke cloud, biaya investasi awal dan pemeliharaan infrastruktur IT berkurang secara signifikan sehingga anggaran bisa dialokasikan untuk pengembangan fitur yang lebih inovatif. Yang kedua, integrasi big data untuk analisis dan prediksi, yaitu pengambilan keputusan berbasis big data. Yang kedua, analisis prediksi dan kecerdasan buatan. Yang ketiga, analisis risiko. Yang ketiga yaitu otomatis proses dengan workflow yang terintegrasi, yang mana bagiannya itu yaitu alur kerja yang efisien. Teknologi cloud dan integrasi big data dapat dioptimalkan dengan otomatisasi proses pengadaan. Yang kedua, integrasi sistem yang lebih kuat. Sistem e-procurement berbasis cloud dapat dihubungkan langsung dengan sistem lain di perusahaan, ERP, CRM, sehingga semua data pengadaan dapat terintegrasi dan sinkron. Yang keempat, keamanan data yang lebih ketat. Cloud provider ternama biasanya memiliki protokol keamanan yang kuat seperti enkripsi data, kontrol akses berbasis peran, dan pemantauan berkelanjutan. Yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi internasional. Dengan cloud dan big data, e-procurement juga dapat beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan regulasi seperti persyaratan lingkungan dan hak asasi manusia yang semakin diperketat dalam rangkai pasar global. Yang keenam, pengembangan model berbasis data untuk menghadapi perubahan pasar. Dengan big data, sistem
Procurement dapat menerapkan analisis tren pasar yang lebih akurat yang memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan harga penawaran atau kontrak. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap fluktuasi pasar global sehingga menghindari potensi kerugian. Apakah Muhammad Fadil paham dengan jawaban yang saya berikan? Baik, terima kasih banyak Suci. Saya sudah paham. Baik. Terima kasih kepada Suci. Selanjutnya pertanyaan dari Edrianto ya yang akan dijawab oleh Virginda. Bentar ya guys, ditunggu bentar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Edrianto. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan dapat menyeimbangkan antara biaya dan kualitas dalam proses pengadaan? Apa saja strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai keseimbangan itu? Untuk menyeimbangkan antara biaya dan kualitas dalam proses pengadaan, perusahaan perlu memastikan bahwa setiap sumber daya yang diperoleh memiliki nilai yang sepadan dengan harga yang diperdagangkan, tanpa mengorbankan kualitas yang berdampak pada operasi dan reputasi perusahaan. Ada beberapa strategi yang diterapkan, yaitu analisis total cost of ownership, yaitu menghitung semua biaya yang terkait dengan pembelian suatu barang atau jasa, termasuk biaya awal, biaya pemeliharaan, dan biaya operasional. Yang kedua, berbicara hubungan dengan pemasok terpercaya, yaitu membangun kemitraan dengan pemasok yang dapat diandalkan membantu perusahaan untuk mendapatkan kualitas yang stabil dengan harga yang kompetitif. Yang ketiga, memanfaatkan volume pembelian untuk diskon, yaitu perusahaan dapat memperoleh harga lebih baik dengan membeli dalam jumlah besar atau melalui kontrak jangka panjang. Yang keempat, penerapan sistem lelang terbuka dan selektif, yaitu melalui proses lelang, perusahaan dapat membandingkan harga dan kualitas yang ditawarkan oleh beberapa pemasok. Yang kelima, konsolidasi pengadaan dan analisis data pengadaan, yaitu menggunakan data untuk menganalisis kebutuhan dan pola pengeluaran. Perusahaan dapat membuat keputusan pengadaan yang lebih strategis. Dengan menerapkan strategi itu, perusahaan dapat mencapai keseimbangan antara biaya dan kualitas dalam pengadaan yang penting untuk menjaga daya saing dan efisiensi operasional perusahaan. Itu jawaban dari saya. Bagaimana Edrianto? Baik, terima kasih banyak kepada kelompok penyaji yang sudah memberikan penjelasan dan merasa jawabannya sangat jelas dan mudah dipahami. Terima kasih. Terima kasih yang udah ngasih pertanyaan sama yang udah jawab. Untuk baiklah, berakhir juga sesi kelompok 1 ya guys. Kelompok 1 untuk presentasinya. Untuk kelompok satunya tolong hidupin kamera dulu deh. Untuk bukti sebagai apa Bapak ya. Suci itu tutup aja Ci, tutup aja bagi layarnya. Sabar. Lip, on cam dulu Lip. Boga iyalah Virginda mah. Bantah, sih tiba tiba. Salam satu. Salam satu. Salam cinta satu suara. Hidup Moses. Dua lah nah.
Boleh join nggak? Nomor 1, 1, 2. Yang alun Berarti cuma siapa? Tutup dulu. Boleh semuanya nih. kan nomor kelompok 2 nanti ya dulu kelompok 2.